Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung bersama-sama di acara ibadah kita pada saat ini. Bersyukur kesempatan yang indah masih tetap kita miliki untuk terus berbakti, untuk memberikan kesempatan bagi kita mendengarkan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi iman dan kepercayaan kita kepadanya. Baik, untuk memulaikan seperti biasa kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian doa buka yang akan dibawakan oleh Saudari Lucy dari California. Silakan, Dek. Dia satukan empat orang, bawa persembahan pujian, melayani selamanya, apapun yang nanti terjadi. dia sopange torang semua, satu hati selalu setia. Torang menyanyi, torang memuji Dia, bukan sekedar pujian. Torang menyanyi untuk memuji Dia karena Yesus. Mari puji Dia. Bukan hanya emosi, rohnya beri sukacita nyata. Jangan berdiam, seluruh dunia harus tahu Yesus. Saat orang puji Dia, Yesus saja yang dimuliakan. Torang menyanyi, torang memuji Dia, bukan sekedar pujian. Torang menyanyi untuk memuji Dia karena Yesus. Mari puji Dia. Puji, orang menyanyi, orang memuji Dia, bukan sekedar pujian. Orang menyanyi untuk memuji Dia karena Yesus. Mari puji Dia. Mari puji Dia. Tentunya kita bersyukur ya atas lagu pujian yang sudah dibawakan oleh, saya percaya ini alumni SLA Kawangkoan ya. Alumni SLA Kawangkoan pada tahun 1988. Kita bersyukur atas lagu pujian tersebut. Baik, saudara sekalian, kita akan mengikuti doa buka pada saat ini yang akan dibawakan oleh Saudari Lucy dari California. Silakan, Saudari Lucy. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, segala hormat dan puji hanya diperuntukkan bagi Engkau, Tuhan. Kami memuji dan membesarkan Engkau untuk semua kebaikan yang sudah Engkau berikan, nyatakan kepada kami manusia. Terima kasih ke Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, inilah kehidupan kami. Tolong kepada kami, Tuhan. Kami mengaku bahwa kami
selalu jatuh bangun dalam melaksanakan firman-Mu di dalam hal pengampunan ini. Tetapi kami rindu Tuhan, tolong kepada kami, biar Roh Kudus-Mu mau menguasai kehidupan kami, supaya kami bisa memandang kepada Engkau, kami bisa melaksanakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk Pendeta Stephen Rantung yang menyampaikan firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, yang selalu menyampaikan setiap hari menjadi berkat bagi kami semua. Engkau saja yang akan memberkati beliau dengan seluruh keluarga, seluruh jemaatnya. Supaya kembali nama-Mu juga dipuji dan dibesarkan. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan, ampuni segala kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak dari Lucy yang sudah membawakan doa kita pada acara ibadah kita. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita dan kemudian kita akan berdiskusi ya tentang apa yang menjadi topik yang akan kita baca bersama pada saat ini. Pada malam hari ini, waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita membahas satu pelajaran yaitu menemukan istirahat setelah pengampunan. Jadi bagaimana caranya? Setelah pengampunan itu diberikan atau kita kita dapatkan dari Tuhan yang memberikan kekuatan, bagaimana itu dapat memberikan istirahat bagi kita. Inilah pelajaran yang akan kita pelajari pada saat ini, pada hari Kamis waktu Amerika ya. Hari Kamis tanggal 12 Agustus ya. Menemukan istirahat setelah pengampunan. Finding rest after forgiveness. Kita langsung baca pelajaran kita ya. Keluarga Yusuf akhirnya tiba di Mesir. Tidak ada lagi rahasia dalam ya. Tidak ada lagi rahasia dalam keluarga. Saudara-saudaranya pasti telah mengakui telah menjual Yusuf ketika mereka menjelaskan kepada ayah mereka bahwa anak yang dia pikir telah dibunuh sekarang adalah Perdana Menteri Mesir. Meskipun tidak selalu tepat atau bijaksana untuk memulihkan hubungan, kita sudah tahu, kita dimintakan, kita diharuskan, kita diwajibkan untuk mengampuni, tetapi untuk mengadakan perdamaian itu kadang-kadang bukan berada di luar kuat kuasa kita. Kalau kita bisa melakukannya, kita sudah pelajari tadi malam ya, bahwa kita dapat melakukannya sebisa kita, tentu kita lakukan. Tapi ada orang yang tidak mau kita hubungi dan lain sebagainya. Jadi meskipun tidak selalu tepat atau bahkan tidak bijaksana untuk memulihkan hubungan, ini tidak berarti bahwa kita tidak dapat mengampuni. Kita mungkin tidak dapat memeluk dan menangis dengan orang yang telah menyakiti kita. Tetapi kita mungkin ingin menyuarakan pengampunan kita baik secara lisan maupun tulisan. Dan sekarang saatnya untuk melepaskan rasa sakit sejauh yang kita bisa. Mungkin rasa sakit akan tetap tinggal, tetapi setidaknya kita bisa berada di jalan menuju kesembuhan. Saya tidak menjamin, bahkan firman Tuhan sendiri tidak menjamin itu akan segera. Itu mungkin tidak akan instan. Nah, ini satu kata yang mungkin kita akan ulang-ulangi di pelajaran tambahan nantinya. Kata instan selalu seketika terjadi proses pengampunan, kita tidak akan mendapatkan istirahat itu seketika. Tidak ya. Itu tidak mungkin terjadi selalu dalam kehidupan kita ya. Jadi mungkin rasa sakit itu walaupun kita sudah mengampuni itu akan tetap tinggal. Tetapi setidaknya pelajaran kita katakan apa? Kita bisa berada di satu jalan menuju kesembuhan. Kesembuhan itu proses. Seperti pengampunan itu adalah satu proses, maka kesembuhan setelah pengampunan itu pun dapat menjadi satu proses. Bacalah Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Apa yang saudara-saudara Yusuf khawatirkan dan mengapa mereka khawatir tentang hal itu? Apa yang ketakutan ini katakan tentang diri mereka sendiri? Tentang diri mereka sendiri. Ketakutan itu tetap ada dalam diri mereka. Nah, mari kita baca. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 katakan, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya.
Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Kita akan lihat berapa kali mereka kirimkan pesan, karena mungkin satu kali dianggap kurang ya. Jadi mereka lebih dari satu kali ya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu ini. Nah, ini sebelum kita baca terus ya, cukup menarik ya. Kita melihat di sini bagaimana saudara-saudara Yusuf ini memiliki satu hal yang mereka sampaikan ini sangat bermakna, sangat signifikan ya. Kenapa? Ini apa yang mereka katakan yang sangat signifikan. Mereka katakan tentang diri mereka, apa yang mereka katakan? Ampunilah kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Artinya mereka menyatakan bahwa Allahnya Yakub, Allahnya ayah mereka masih tetap menjadi Allah mereka. Dengan kata lain mereka menyampaikan kepada Yusuf, Yusuf, ampunilah kami, kasihanilah kami. Kami ini masih tetap orang percaya. Kami walaupun di waktu lalu telah melukai engkau, telah menjual engkau, menyebabkan kesusahan yang besar, tetapi kami masih tetap menjadi orang percaya. Ya, kami masih memiliki apa? Allah, ayah kita, Allah, ayah kita, itu masih juga menjadi Allah kami. Ya, itulah yang mereka katakan ya. Ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Ya, jadi mereka masih bahkan bukan hanya menyatakan mereka masih percaya karena Allah Bapak mereka masih menjadi ayah mereka, tetapi mereka juga poin kedua, mereka masih menjadi hamba daripada Allah, daripada Yakub. Jadi itulah penekanan yang mereka buat dari satu kata ini. Itu mari kita lihat ya berikutnya, ayat berikutnya. Lalu juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud ke depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Ya. Oh, tapi sebelum saudara itu datang, apa katakan? Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Lalu kemudian bukan hanya kirim pesan, saudara-saudaranya juga datang sendiri dan sujud di hadapannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Jadi dengan kata lain Yusuf sudah mengetahui apa yang kita sudah pelajari dari perjanjian baru. Apakah pembalasan itu adalah siapa? Milik Tuhan. Ya. Penghakiman, penghukuman itu bukan milik kita, tetapi apa? Milik Tuhan. Jadi dia katakan, aku inikah pengganti Allah? Ya, ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. 2 kali titip pesan, 2 kali Yusuf memberikan jaminan, jangan takut. 2 kali jaminan itu diberikan. Nah, pelajaran kita kemudian katakan, saudara-saudara Yusuf telah tinggal di Mesir selama 17 tahun. Ya, 12 tahun mereka tidak bertemu, lalu mereka bertemu, lalu kemudian bersama-sama dengan ayahnya itu 17 tahun lagi. Namun, ketika Yakub meninggal, mereka tetap takut bahwa Yusuf akan balas dendam. Mereka menyadari kembali. Ya, mereka menyadari kembali betapa mereka telah menyakiti Yusuf. Yusuf meyakinkan mereka kembali akan pengampunannya. Sekarang setelah kematian ayah mereka. Penyegaran ini mungkin baik untuk Yusuf dan juga untuk apa? Untuk saudara-saudaranya. Jadi dari kedua belah pihak ini kita lihat puji Tuhan untuk Yusuf dan saudara-saudaranya bukan hanya ada forgiveness atau pengampunan, tetapi juga ada perdamaian. Jadi dua-duanya komplit. Walaupun seperti pelajaran kita yang kita sudah ulang-ulangi, itu ya pengampunan itu yang diharuskan, tapi perdamaian itu mungkin tidak terjadi. Tetapi kepada Yusuf dan saudara-saudaranya, dua-duanya mereka miliki. Pengampunan mereka alami dan perdamaian. Dan bukan itu saja. Khusus masalah seperti Yusuf dan saudara-saudaranya, perdamaian itu harus apa ya? Harus selalu apa? Disegarkan kembali. Ya, bagaimana caranya? Orang yang bersalah harus
bukan melupakan kesalahannya, jangan melupakan. Dia harus dapat apa? Melihat kesalahan tersebut dan apa? Menjadikan kesalahan itu sebagai satu pelajaran baginya. Untuk supaya apa? Jangan diulangi kembali. Jangan diulangi kembali. Itulah sebabnya pelajaran sekolah sahabat kita katakan, jika lukanya dalam, kita mungkin harus memaafkan berkali-kali. Kita harus memaafkan berkali-kali. Ketika ingatan akan yang salah datang ke pikiran kita, kita harus segera pergi kepada Allah dalam doa dan membuat pilihan untuk mengampuni lagi. Jadi tidak ada istilah bahasa Inggrisnya once for all. Memaafkan sekali and that's it. Oh tidak. Kenapa? Karena mungkin rasa sakit itu akan datang kembali. Aduh, suami saya, aduh istri saya dulu telah menyakiti saya. Begitu hebat kehancuran yang dia buat. Kadang-kadang itu secara manusiawi itu tidak akan pernah hilang, saudara. Tetapi ingatan itu tidak pernah hilang, memaafkan itu juga jangan pernah apa? Terhenti. Jadi memaafkan itu harus selalu datang. Bacalah Kejadian 50 ayat 20. Bagaimana ayat ini, ayat Kejadian 50 ayat 20, membantu menjelaskan setidaknya sebagian kesediaan Yusuf untuk mengampuni dosa saudara-saudaranya terhadap dirinya. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf dengan sungguh percaya bahwa hidupnya adalah bagian dari rencana besar Allah untuk membantu menyelamatkan dunia dari kelaparan. Dan kemudian juga membantu keluarganya menggenapi janji Allah untuk menjadi suatu bangsa yang besar. Jadi dia tahu bahwa dia telah diutus misinya untuk membantu menyelamatkan dunia dari kelaparan melalui bangsa Mesir, kerajaan Mesir. Tetapi pada saat yang bersamaan, kalau sampai bukan hanya kerajaan Mesir habis, tapi keturunannya atau keluarganya habis, maka tidak ada satu bangsa besar yang akan apa? Terjadi. Jadi dia tahu misinya tersebut. Jadi mengetahui bahwa Allah telah membatalkan rencana jahat saudara-saudaranya untuk membawa kebaikan, menolong Yusuf untuk mengampuni. Jadi poinnya adalah sini penting sekali. Kalau kita seperti Yusuf mengetahui misi kita, kalau kita mengetahui kenapa saudara dan saya itu ada di dalam dunia ini. Kalau kita mengetahui kenapa kita menjadi umat-umat pilihan Tuhan. Umat-umat sisa Tuhan. Yaitu untuk membawakan misi Tuhan. Misi Tuhan itu bukan, oh jangan supaya saya pendeta Rantung jangan pernah sakit hati. Supaya hidup saya aman-aman, damai-damai di dalam dunia. Itu bukan misi kita. Misi kita untuk apa? Menjadikan segala bangsa murid Yesus, menjadikan pengenalan akan Yesus itu dimiliki oleh umat-umat manusia itu. Dan seringkali pada saat kita membawakan kasih Kristus kepada sesama, ujung-ujungnya kita bisa menderita. Banyak orang yang dipenggal karena apa? Karena membawakan firman Tuhan. Banyak orang yang dianiaya. Saat ini ada yang dibakar dalam penjara. Oleh sebab mereka mengabarkan apa? Misi Tuhan. Membawakan misi Tuhan kepada sesama. Jadi itulah misi kita. Misi kita bukan supaya saya ini disukai oleh jemaat Fisdak. Saya tidak disakiti oleh anggota-anggota. Saya tidak disakiti oleh istri atau anak-anak saya. Itu bukan misi kita. Ya. Tapi pada saat kita menyadari bahwa misi kita untuk menyalurkan kasih Yesus yang saya sudah terima kepada orang lain, maka kita akan lihat, apa yang orang buat kepada Yesus. Orang menyiksa Yesus, membunuh Yesus. Dan pada saat itulah kita dapat dikatakan kita dapat apa? Memiliki perasaan untuk mengampuni. Pelajaran kita kemudian katakan kisah Yusuf berakhir bahagia. Tapi nanti tambahan kita akan lihat ada yang tidak berbahagia. Tapi kisah Yusuf, puji Tuhan, kisah Yusuf berakhir bahagia. Walaupun nanti saya akan membandingkan ada satu orang juga yang memiliki keadaan yang hampir sama dengan Yusuf, tapi akhirnya tidak berbahagia. Seakan-akan tidak berbahagia. Kisah Yusuf berakhir bahagia. Bagaimana kita? Pertanyaan bagi kita Bagaimana kita merespons ketika akhir sebuah cerita dalam kehidupan kita tidak begitu bahagia.
Ada orang mungkin ya, ada orang yang disakiti, tetapi kemudian dia memiliki kehidupan yang lebih baik. Dia apa? Suami atau istrinya memiliki hubungan gelap, akhirnya dia menderita. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Wah, mungkin suaminya atau istrinya berbalik, atau dia kemudian memiliki satu rumah tangga yang lebih sempurna, lebih harmonis, baik. Itu mungkin seakan-akan kisah kehidupan yang apa ya? Yang bahagia, tetapi tidak selamanya itu begitu ya. Tidak selamanya. Jadi bagaimana kita merespons pada saat cerita tersebut tidak begitu bahagia? Atau dapatkah seseorang berpendapat bahwa untuk jangka panjangnya, untuk nantinya ya, dengan berakhirnya dosa dan berakhirnya pertentangan besar, ketika semua masalah dosa itu Tuhan selesaikan pada saat dia datang kedua kali, segalanya menjadi akhir yang bahagia. Jadi bagaimana ya pendapat kita kalau kita menyadari bahwa di akhir perjalanan kehidupan kita semua, pada saat Yesus datang, kita tidak akan lagi apa? Menderita. Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana harapan ini dapat menolong kita menghadapi keadaan saat ini yang kurang ideal? Sangat berat kita sudah ketahui. Ya. Sangat berat untuk memaafkan. Sangat berat untuk mengampuni. Apalagi kalau itu apa? Tentu saja kalau itu degree-nya mungkin berbeda. Kalau orang cuma berbohong, lalu kita aduh sakit hati karena dibohong ya oke. Tapi kalau ada kematian, ada hal-hal yang menghancurkan kita. Ada orang yang ditabrak sampai lumpuh. Ada orang yang keluarganya dibunuh. Ya. Waktu lalu saya pernah memberikan cerita ya tentang pada saat saya pertama kali kami pergi ke Ethiopia. Pada saat tiba di Ethiopia hari tahun baru pertama atau Christmas pertama di Ethiopia, kami mendengar berita tentang keluarga De Paiva, seorang misionaris di Palau. Ya. Ayah misionaris, pendeta dan ibu dibunuh. Anak putra mereka yang tertua dibunuh oleh seorang yang ingin merampok mereka. Lalu anak perempuan mereka yang masih di bawah umur dilecehkan secara seksual, dikira mau dibunuh oleh pemerkosa dan pembunuh. Keluarga ini dipikir akan mati, tetapi apa? Tidak mati. Jadi bagaimana ini kita dapat apa ya? Ada misionari seperti kami yang keluar pulang dari pelayanan sebagai misionari masih utuh keluarga kami, tapi ada orang yang pulang atau selesai pelayanan mereka sebagai misionari tidak lagi utuh. Bagaimana kira-kira kita menghadapi keadaan yang kurang ideal di dalam kehidupan kita? Saya juga sudah katakan, kita sudah mempelajari, dan kita masing-masing sudah mengalami, bahwa memaafkan itu sangat sukar. Kenapa? Karena kita rindu untuk melihat apa yang terjadi kepada kita itu terjadi kepada orang yang berbuat kepada kita. Kita mendengar istilah karma, ya kita sudah sering ya. Dan bukan hanya tentang karma itu sebab akibat ya. Sebab akibat apa yang kita lakukan pada orang lain itu juga akan terjadi kepada kita. Apa yang orang lakukan kepada kita itu juga akan terjadi kepada mereka. Atau sebab akibat atau karma lah mungkin yang sering kita dengar. Tapi masalahnya di zaman sekarang kita suka mendengar ada istilah instant karma. Pembalasan itu kalau bisa langsung. Tuhan saya disakiti hari ini, mudah-mudahan besok orang yang menyakiti saya akan kena penyakit ataupun sakit, rasa sakit yang sama itu. Besok saya masih bisa lihat dialami oleh orang tersebut. Kita suka sekali mendengar istilah instan karma. Anak-anak muda mungkin. Di YouTube, di TikTok seringkali kita lihat ya. Video-video tentang instan karma. Orang yang balap-balapan. Oh yang satu ini senggok apa. Lalu tiba-tiba yang bersalah ini kemudian dia apa? Dia sendiri yang celaka. Oh senang. Kita seakan-akan senang sekali kita melihat apa ya. Waduh itu dia akibatnya ya. Itu syukur kamu. Kita bisa senang sekali melihat apa ya pembalasan-pembalasan yang instan. Kenapa? Karena kita memang hidup di dunia yang instan. Kita segala sesuatu maunya cepat. Mie instan, apa makanan instan, segala sesuatu kalau bisa instan termasuk karma itu atau pembalasan itu. Nah, apa itu karma? Kamus Besar Bahasa Indonesia katakan karma itu adalah perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Nah, itu perbuatan, itu karma itu artinya bahasa aslinya Sanskrit itu adalah perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Atau poin keduanya itu adalah hukum sebab akibat
yang bukan hanya menguasai manusia, tetapi juga merupakan suatu hukum mutlak di alam. Jadi apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita, sebab akibat. Itulah sebabnya Merriam-Webster tentang karma katakan the force created by a person action. Kalau kita membuat satu tindakan, maka tindakan yang sama itu akan apa? Terjadi kepada kita. Kalau saya berbuat baik kepada orang lain, maka perbuatan itu akan kembali kepada saya. Atau kalau saya berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali menjadi bahagian saya. Jadi karma secara general adalah hukum atau aturan yang mengatakan bahwa sebuah akibat itu pasti ada sebabnya. Tidak ada apa? Tidak ada asap, tidak ada asap kalau tidak ada api atau begitulah kurang lebih ya. Jadi ada hukum sebab akibatnya. Dan kita ingin orang kena akibatnya itu secara apa? Langsung. Iya, kita mau sekarang. Kalau bisa dia apa? Kena dia akibatnya. Ya, supaya kita pikir kita apa? Waduh, rasa enak. Tapi sekali lagi, saya ingin ulangi pelajaran-pelajaran kita, baik secara Alkitab maupun secara penyelidikan modern, instan karma, pembalasan-pembalasan yang kita pikir hebat sekali, kita sering nonton di TV, nonton di film-film, nonton di YouTube dan lain sebagainya, video-video klip tentang karma-karma itu. Secara Alkitabiah, dan secara duniawi sekalipun, penyelidikan duniawi sekalipun, itu tidak memberikan kepuasan yang lama. Itu hanya singkat saja kepuasan tersebut. Tapi sesudah itu Anda akan apa? Kembali tidak akan pernah merasakan rasa sakit. Perasaan sakit itu, pada perasaan sakit Anda tidak akan hilang, kecuali seperti pelajaran kita 2 hari yang lalu. Perasaan sakit itu akan akan disembuhkan hanya apabila orang yang menyakiti kita itu menyadari kesalahannya. Menyadari kesalahannya dan memohon maaf. Itu saja. Atau kalau dia tidak datang, kita yang memaafkan orang tersebut. Kalau kita tidak memaafkan, maka kita tidak akan pernah Kita tidak akan pernah merasakan hilangnya rasa sakit. Kita tidak akan pernah merasakan istirahat yang sejati. Jadi tidak betul itu Tidak betul itu kalau pembalasan atau karma. Tapi itulah manusia ya. Itulah kita harus sadari, bukan hanya manusia modern saat ini yang instan karma. Di Alkitab sekalipun, banyak orang berteriak, Tuhan berapa lama lagi nih kamu nggak balas kepada orang yang telah berbuat salah. Mazmur 13 ayat 2-3. Mazmur 13 ayat 2-3 katakan apa? Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus. Maunya aku diingat itu sekarang. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Tunjukkan wajahmu, tunjukkan keadilanmu kepadaku dengan kata lain. Ayat 3. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Tuhan, ini orang telah melukai saya Tuhan. Saat ini, hari ini, minggu ini, bulan ini, atau berbulan, atau 1 tahun ini Tuhan, saya sedih terus. Saya sedih terus. Lalu ini lagi, berikutnya. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Artinya, Tuhan itu orang yang bersalah, dia kayaknya senang-senang aja dia Tuhan. Dia seakan-akan nggak ada karmanya sama dia. Enak aja hidupnya dia Tuhan. Berapa lama lagi dia harus meninggikan diri atasku? Aku menderita Tuhan. Aku menderita. Ayat 4. Pandanglah kiranya. Jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Jadi dia ingin membalas Membalas rasa sakit yang dia alami. Pemazmur katakan dalam Mazmur 13. Lalu ayat 5 dia katakan apa? Buatlah mataku bercahaya, buatlah aku berbahagia. Supaya aku jangan mati. Ayat 5. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Jadi dia ini menuntut balas, dia menuntut keadilan. Ya, dia menuntut keadilan, tapi ya puji Tuhan ya, gantinya dia membalas dengan Dengan kuat kuasanya dia masih tetap datang kepada Tuhan ya. Tapi ini bukan hanya di perjanjian lama, saudara-saudara. Kalau Anda membaca di kitab seperti saya sudah singgung, tapi mari kita lihat ayatnya ya. Wahyu 6 ayat 10, itu pada saat meterai dibuka, ada jiwa-jiwa yang menderita dikatakan ya.
Dan apa yang mereka katakan? Dan mereka yang menderita itu berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa dan yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Saudara-saudara, ini bukan hanya pemazmur, bukan hanya apa yang tertulis dalam kitab Wahyu, orang-orang yang berteriak, sampai kapan saya harus menderita Tuhan? Berapa lama lagi? Ya, berapa lama lagi Tuhan? Ini adalah semua tangisan kita yang mengalami ketidakadilan. Tangisan kita yang dilukai. Orang-orang yang melukai kita. Suami, istri, tetangga, kenalan, anggota di gereja, anak, orang tua, atau siapapun yang seringkali menyakiti kita dan kita berteriak, berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Kita tahu pelajaran kita katakan, Yusuf memiliki akhir happy ending dengan kata tanda kutip. Happy ending Yusuf. Tapi bagaimana dengan orang-orang lainnya? Adakah juga mereka memiliki happy ending dalam kehidupan mereka? Dalam mempersiapkan pelajaran ini, saya dapat satu artikel dan juga perenungan yang dapat juga saya lihat. Oh betul juga ya. Ada persamaan yang dapat kita lihat antara Yusuf dan Yohanes Pembaptis. Ya, dua tokoh yang sama ini ya. Yang cukup menarik persamaannya. Ada 8 mungkin persamaan mereka yang dapat kita lihat. Persamaan pertama, mereka dilahirkan sama-sama saat ayah mereka itu sudah tua. Yusuf dikatakan Yakub tua dalam Kejadian 37 ayat 3. Ya. Imam Zakarias, kalau tidak, ayah daripada Yohanes juga sudah tua waktu mereka Yohanes dilahirkan. Jadi ayah yang sudah tua. Poin kedua, Rahel, ibu Yusuf, itu juga apa? Pada saat melahirkan itu dalam keadaan apa? Kandungannya itu dikatakan tertutup atau apa? Dalam tanda kutip mandul. Kejadian 29 ayat 31. Inilah keadaan daripada Rahel, mandul. Demikian juga Elisabeth. Elisabeth ibu daripada Yohanes juga dikatakan apa? Mandul. Walaupun Elisabeth lebih tua tentunya daripada Rahel, ibu daripada Yusuf. Tapi dua-duanya ibu yang apa? Ibu yang mandul. Lalu berikutnya, mereka dilahirkan sebagai hasil doa. Ya, dilahirkan sebagai hasil doa. Rahel berdoa dalam Kejadian 22. Demikian juga orang tua daripada Yohanes berdoa. Dan pada saat malaikat datang kepada ayah daripada Yohanes, dia katakan, aku telah mendengar doamu. Jadi itulah dilahirkan sebagai hasil daripada doa. Lalu kemudian dua-duanya itu diprediksi menjadi orang besar. Yusuf diberikan mimpi untuk dapat melihat dirinya sebagai yang akan menjadi pemimpin di dalam keluarga. Dan demikian juga dengan apa? Pada saat malaikat berbicara tentang Yohanes, dikatakan dia ini akan menjadi orang besar, menjadi yang besar. Menjadi yang besar. Dalam hal apa? Mereka memiliki misi sebagai pembuka jalan. Yusuf membuka jalan bagi keluarganya di Mesir. Yohanes menjadi pembuka jalan bagi Yesus. Dan apa yang mereka buka itu berhasil semua ya. Kehidupan yang berlanjut kepada keturunan Yakub. Sehingga janji Allah itu apa? Janji Allah itu terlaksana. Demikian juga dengan siapa? Yohanes, dia buka jalan, juru selamat apa? Juru selamat datang dan memberikan kelepasan. Jadi misi pembuka jalan yang menyebabkan kelepasan kepada umat manusia. Jadi ini sama-sama. Mereka memiliki misi sebagai pembuka jalan. Lalu kedua-duanya itu dikenal sebagai orang yang benar dan berintegritas. Yohanes Pembaptis itu walaupun dia bertentangan terus dengan Raja Herodes, tapi Raja Herodes akui dia ini orang benar, orang saleh, orang suci. Demikian juga dengan Yusuf. Benar, dia melakukan semua yang benar. Dan kedua-duanya mereka ini secara khusus kedua-duanya ini mengalami situasi sehubungan dengan apa? Sexual evil, kejahatan seksual. Kalau Yusuf digoda oleh istri Potifar untuk apa? Berhubungan seks, tapi dia lari. Lalu bagaimana dengan Yohanes? Dia tegur Raja Herodes, kenapa? Karena Raja Herodes
menikah dengan istri saudaranya yang bernama Herodias. Ditegur Raja Herodes di depan publik oleh Yohanes. Jadi dua-duanya itu mengecam dosa persinahan. Ya, itulah integritas yang mereka miliki, sama-sama memiliki integritas tersebut. Dan akibat daripada integritas itu atau kebenaran atau kehidupan yang benar yang mereka miliki, dua-duanya mengalami masuk penjara. Kedua-duanya masuk dalam penjara. Kedua-duanya masuk dalam penjara. Dan kedua-duanya ya, pada saat mereka keluar dari penjara berusia kurang lebih 30 tahun. Ya, sama-sama berusia kurang lebih 30 tahun saat mereka keluar dari penjara. Tapi pertanyaannya, keluar untuk yang mana? Yang satu keluar menjadi apa ya? Menjadi Perdana Menteri. Yang satu keluar menjadi Perdana Menteri, yang satu keluar dengan kepala dan tubuh yang terpisah, dipenggal. Kenapa? Oleh sebab Herodias minta, dia marah ini, kenapa ini nabi ini Yohanes ini tegur dia dengan apa ya? Dengan hubungan gelapnya dengan Raja Herodes, lalu dia suruh anaknya berdansa pada satu upacara, Salome berdansa. Wah, senang sekali Raja Herodes. Lalu dia katakan kepada Salome, apa yang kamu mau minta aku berikan? Lalu ibu daripada Salome katakan, minta kepala daripada Yohanes Pembaptis. Wah, dan kepala itulah yang diberikan kepada apa? Diberikan kepada Salome atau hasil daripada apa? Dia keluar dari penjara hanya untuk kepala dan tubuh yang terpisah. Tetapi Yusuf keluar menjadi apa? Menjadi Perdana Menteri. Ya. Tapi kita lihat di sini. Dua-duanya kira-kira rencana misi Tuhan berjalan kepada mereka. Kalau Yusuf mungkin kita tahu ya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah membuat kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bagaimana dengan Yohanes? Apakah ada dalam tanda kutip kebaikan yang dialami oleh Yohanes Pembaptis? Apakah ada kehidupan yang Yohanes miliki? Adakah kehidupan yang Yohanes miliki? Nah, ini kalau kita lihat apa yang terjadi kepada Yohanes, ya dia mati, tidak ada kehidupan. Pada saat mereka keluar dari penjara, Yusuf jadi Perdana Menteri. Yusuf telah menjadi apa? Penyalur kehidupan, tapi Yohanes kehilangan hidup. Tetapi bagaimana? Apa yang Yesus katakan? Atau apa yang Alkitab katakan tentang Yohanes Pembaptis? Lukas 7 ayat 28 katakan, Yesus kata ya, aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah itu lebih besar daripadanya. Tentunya Yesus menyatakan siapa saja yang masuk dalam kerajaan Allah itu apa? Lebih besar daripada Yohanes. Itu lebih penting itu masuk dari apa? Lebih penting masuk dalam kerajaan apa? Kerajaan Allah. Artinya Yesus katakan bahwa keberadaan kita di dalam kerajaan Allah itu, di dalam kerajaan surga itu lebih penting dari segala titel, segala apa saja yang kita miliki yang ada di dalam dunia ini. Tetapi untuk yang berada di dalam dunia, Yesus katakan apa? Yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes. Dengan kata lain yang Yesus katakan, untuk di dunia, yang paling besar adalah Yohanes Pembaptis. Artinya apa? Yohanes itu lebih besar dari Yusuf. Loh, kok bisa? Bagaimana dia lebih besar? Bagaimana Yohanes lebih besar dari Yusuf? Yusuf tidak mati, Yusuf jadi Perdana Menteri. Yusuf bisa memelihara hidup, Yohanes kehilangan hidup. Pada saat Yesus berbicara dalam Lukas 7:28, Yesus katakan apa? Yohanes itu dijamin masuk ke dalam kerajaan surga, dengan kata lain. Walaupun dia harus apa? Dipenggal di dalam dunia ini, kehidupannya itu dipotong, diputus dalam dunia ini, tetapi di dalam kerajaan surga hidupnya itu tidak pernah terpotong, tersambung terus, dia akan hidup
kekal untuk selama-lamanya. Dan bukan itu saja. Ya, kalau Anda membaca dari Matius 14 ayat 13, saya tidak sempat tulis ayatnya, tapi mungkin kalau ada waktu bahas. Pada saat Yesus mendengar tentang kematian Yohanes, dia pergi untuk menyendiri. Dengan kata lain, Yesus pergi untuk apa? Berkabung, ya. Rasa sedih, walaupun Yesus tahu jaminan kehidupan kekal itu sudah dipastikan bagi Yohanes. Tetapi untuk sebagai manusia di dalam dunia, Yesus berkabung. Tidak kita ketahui bagaimana ada mungkin surga yang berkabung pada saat Yusuf mati. Mungkin ya, saya percaya ada. Tetapi khusus untuk Yohanes, perkabungan itu ada yang berkabung. Dan anak Allah sendiri berkabung untuk Yohanes Pembaptis. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Walaupun kita lihat ujung-ujungnya berbeda ya. Ujungnya yang satu apa? Satu jadi Perdana Menteri, satu dipenggal. Tetapi bukan apa yang terjadi di dunia ini yang merupakan inti daripada kehidupan kita. Bukan apa yang terjadi kepada saya. Bukan apa yang orang perbuat kepada saya. Bukan apa rasa sakit yang sekarang saya miliki, itulah yang utama. Bukan hal-hal tersebut. Tapi tentu saja, kembali lagi, pada saat kita mengalami hal-hal yang berat, sukar untuk melupakan orang yang menyakiti kita. Saat ini, sampai kita harus berteriak, Tuhan berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi. Tapi kalau kita membaca, Mazmur 13 bukan hanya berakhir di ayat yang kelima. Mari kita baca ayat kelanjutannya sampai dia berakhir, yaitu Mazmur 13 ayat 6. Walaupun dia tidak mendapatkan jawabannya, walaupun saat itu dia masih mungkin berteriak berapa lama lagi, tetapi dia akhiri teriakannya dengan pernyataan ini. Apa itu pernyataannya? Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Walaupun saat ini belum ada jalan keluar. Kepada kasih setiamu aku percaya. Walaupun orang yang menyakiti aku itu belum sadar akan kesalahannya. Kepada kasih setiamu aku percaya. Walaupun belum ada karma yang terjadi pada orang tersebut. Ya. Keselamatan kita bukan pada saat kita melihat orang itu dapat karma menurut pemazmur. Kita bersuka cita itu bukan karena dia kena batunya dia itu. Bukan karena orang itu kena batunya. Tapi apa? Kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Dan penyelamatan itu belum dia dapati saat itu. Ya. Belum dia dapati, tetapi dia sudah berpikir, saya belum alami sekarang, saya belum bisa terlepas saat ini, tetapi saya pasti akan selamat. Dan itulah sebabnya dia katakan apa, dia tutupi, Mazmur 13 ini ditutupi dengan apa? Aku mau menyanyi, aku mau, artinya dia belum menyanyi, dia masih menangis, dia masih merasa sedih. Tapi dia katakan, aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Apa intinya, apa poinnya ya? Saat ini Anda sakit hati. Saat ini kita masih disakiti. Tetapi coba kita hitung berkat Tuhan di waktu yang lalu. Pada saat Tuhan berbuat begitu banyak kebaikan bagi kita. Dengan apa yang Tuhan sudah berbuat kepada kita di waktu yang lalu. Penderitaan kita saat ini, kita bisa memiliki satu keyakinan. Akan berakhir. Akan berakhir. Ini tidak akan berlangsung selama-lamanya. Seperti ada pepatah yang sering saya katakan. This too shall pass. Ini semua akan berlalu. Habis gelap, terbitlah apa? Terang. Setelah badai, akan ada danau yang tenang. Ini tidak akan selalu berakhir. Seperti hal tersebut. Nah, mungkin itu tidak akan berakhir. Badai itu mungkin tidak akan berakhir saat kita berada dalam dunia ini. Tetapi kita akan tetap percaya. Seperti Yohanes Pembaptis. Dia tidak melihat kelepasan di dalam dunia ini. Ya, di dalam dunia ini kehidupannya dipotong. 31 tahun habis dia. Usianya 31 tahun habis. Tapi dia memiliki kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya. Bagaimana
faith tersebut. Percaya apa yang harus kita miliki. Kenapa sampai pemazmur ini dapat katakan kepada kasih setiamu aku percaya. Kalau itu perjanjian lama, bagaimana dengan kita yang hidup zaman saat ini? Setelah kita juga bisa melihat perjanjian baru. Percaya yang bagaimana? Percaya kepada firman Tuhan yang dapat kita lihat yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18 yang berkata bahwa penderitaan saudara dan saya sekarang ini yang kita anggap berat, waduh gak sanggup. Orang mungkin terus terang saja, mungkin ada orang yang mengalami penderitaan seperti Anda itu ada yang mungkin bunuh diri. Tetapi coba kita lihat Tuhan katakan penderitaan apapun yang saudara dan saya alami itu ringan. Ringan kenapa? Karena kalau kita percaya, kalau kita bergantung pada Tuhan dan percaya keselamatannya itu akan datang dari Tuhan, maka kita akan mengetahui akhir dari segala sesuatu. Yusuf mungkin 20 tahun dia harus menderita, tapi kita bisa melihat akhir dari kehidupan Yusuf. Ayub harus menderita begitu hebat, kehilangan keluarga, kehilangan kekayaan, kehilangan kesehatannya. Tapi kita melihat akhir kehidupan Ayub, kita melihat juga apa yang Yesus katakan tentang Yohanes Pembaptis. Hal yang sama dapat menjadi bagian saudara dan saya. Kita mungkin belum bisa melihat seperti Ayub di tengah penderitaannya, seperti Yusuf di dalam penjara, seperti Yohanes di dalam penjara. Tetapi kita setelah melihat apa yang Tuhan lakukan kepada mereka, kita juga bisa dengan keyakinan yang sama melihat bahwa pada akhirnya kita akan melihat bahwa penderitaan-penderitaan kita saat ini tentunya ringan. Ringan, karena ada yang lebih baik yang Allah telah siapkan bagi saudara dan saya. Penyakit-penyakit kita saat ini ringan. Nah, mungkin kita harus kemoterapi, mungkin kita harus cuci darah, mungkin kita harus dibuat ini, dibuat itu, dan lain. Mungkin kita harus diamputasi oleh sebab orang yang tabrak kita dan lain sebagainya. Tapi mari kita berpegang kepada 2 Korintus 4 ayat 17-18 yang berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Apa yang segala-galanya? Anda bisa tambahkan apa saja. Ditinggalkan suami, ya. Ditinggalkan istri, termasuk itu. Disepelekan oleh anggota keluarga, ya. Segala-galanya. Melebihi. Apa yang Tuhan siapkan itu lebih daripada apa saja yang Anda mau cantumkan dalam kata segala-galanya itu. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Anda list, Anda cantumkan semua penderitaan Anda itu dikatakan oleh Rasul Paulus apa? Yang Anda akan miliki itu jauh melebihi segala-galanya. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang kelihatan mungkin ini penyakit kita, penderitaan kita saat ini. Orang yang menyakiti kita masih kita sedang sering lihat di WA, di Facebook, hidup dia seperti seakan-akan hidup senang dengan hugelnya dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang kami perhatikan itu apa? Yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Penderitaan kita saat ini sementara. Alat-alat cuci darah, alat-alat kemoterapi, obat-obatan yang kelihatan semuanya itu sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua untuk dapat memiliki kekuatan menghadapi tantangan kehidupan dan untuk memaafkan orang-orang yang sudah sangat-sangat menyakiti kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, seperti biasa jika ada tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita, silakan. Ada kira-kira? Sudah bagus sekali, jelas. Dari Papi, Mami, atau Saudara Didi, kita akan terus berdoa untuk Om Rain Kesaulia ya. Tadi saya sempat berdoa dengan beliau, dia masih di ICU, tapi masih tetap dapat Bapak berkomunikasi. Kita terus akan doakan Om Pendeta Rain Kesaulia. Baik, mungkin dari Papi, Mami, atau Saudara Didi, silakan. That's good, thank you. Oke, puji Tuhan. Saudara Didi, mungkin ada tambahan? Ya, Pendeta Rantung, ini pelajaran yang kalau in theory ya, it is, it's very gravy,
Tapi kalau mau dilakukan, it is so difficult, very difficult. You know, yang saya, waktu saya mendengar, saya ingat pelajaran Yusuf itu, biasanya pendidikan itu kan mulainya dari rumah ya. Kalau pendidikan itu dimulai dari rumah, berarti Yusuf itu dididik sama bapaknya untuk belajar mengampuni. Oke. Nah, sekarang yang saya mau bertanya, dididik secara untuk belajar mengampuni, tetapi kan kita belajar dari orang tua. Kita punya orang tua itu Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab katanya, tapi di Alkitab itu bilang apa? No, don't worry, the revenge is mine. Tuhan didik kita supaya mengampuni, tapi Tuhan bilang, you don't have to worry. I'll take care of that one. It's hard to mengampuni itu. It is hard. Setiap orang punya kelemahan masing-masing. I can tell you this, it is difficult for me to forgive people. It is difficult for me to forgive people. Itu menangis saya kalau dengerin pelajaran untuk mengampuni. Kenapa? It's hard. It is hard. Kalau dibilang jangan dimasukin hati, iyalah pasti saya masukin di hati, karena apa yang orang bikin itu memang kalau menurut pikiran saya udah unforgivable. Very unforgivable. It is hard. Jadi, I don't know. It takes. I'll tell you this. It takes time for me to learn how to forgive people. It is so difficult. Seperti yang tadi pendeta bilang, we want to instant karma. Kalau kita lagi bawa mobil disalib semua orang, kita nggak bilang bless your heart. Kejar itu orang. Kurang ngajar itu. Setengah mati pendeta, setengah mati. Jadi, in theory it is, okay, memang kita harus belajar. Tapi in practice it is so difficult. Terima kasih. Terima kasih. Memang kalau kita lihat ini pengalaman daripada Yusuf ini berat ya. Tapi saya percaya juga Yusuf telah belajar dari ayahnya ya. Kalau kita lihat setelah pergumulan Yakub, ya dia diganti namanya dari Yakub menjadi Israel, yang juga melambangkan pergumulan perubahan karakter. Kita lihat apa yang terjadi kemudian. Tadinya dia segala sesuatu itu take matter into his own hand. Dia selalu apa? Cari jalannya sendiri untuk balas dendam atau segala macam lah dia ambil. Tapi coba kita lihat setelah perubahan ya, setelah perubahan namanya dan kemudian dia tinggal sama-sama dengan keluarganya di tanah perjanjian kembali. Pada saat anak perempuannya itu dilecehkan, Dina, anak-anak laki-lakinya lain itu yang marah, tapi firman Tuhan katakan, but Jacob kept his cool. Dengan kata lain dia tetap apa? Dia tetap tenang. Dengan kata lain ya. Jadi ada hal yang telah berubah juga di dalam kehidupan Yakub, dan saya percaya itu juga telah dilihat oleh Yusuf dalam kehidupan ayahnya. Walaupun ayahnya tetap belum sempurna, tetapi dia dapat melihat ada tetap perubahan yang dimiliki oleh ayahnya yang telah menjadi satu pelajaran bagi Yakub untuk memaafkan, untuk tetap berserah, untuk tetap tenang walaupun dia menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan, mungkin seperti begitu. Ya, terima kasih Saudara Didi. Ada lagi saudara-saudara lainnya? Ada kira-kira? Mami ada yang mau ditambahkan? Di-unmute dulu kalau ada yang mau disampaikan. Ya. Oke. Forgive and forget. Mungkin forget itu tidak apa ya, artinya nggak bisa. Arti secara itu dan juga secara Alkitabiah juga mungkin tidak bisa kita lakukan, karena kalau kita forget, kita tidak dapat apa ya, seperti saya katakan tadi malam, kita mungkin kalau forget mungkin, yang kita forget mungkin rasa sakit hati kita. Tapi tindakan itu mungkin dapat tetap menjadi apa ya? Itu mungkin tidak akan pernah hilang dari pikiran kita, dan itu tidak apa-apa kalau tetap tertanam dalam pikiran kita untuk menjadi pelajaran, bukan untuk menyebabkan terus-menerus sakit hati ya. Tapi kalaupun itu masih memberikan sakit hati seperti pelajaran kita malam ini, kita harus memaafkan berkali-kali. Jadi not once for all, tapi memaafkan itu harus apa ya? Harus berkali-kali. Amen. Oke, thank you. Thank you, Mi. Ada lagi saudara lainnya?
Jika tidak ada, bagaimana dari live stream, Dek? Tidak ada tambahan pendeta dari live stream. Oke, jika tidak ada, kita tentunya akan masuk ke bagian yang kedua. Kita akan berdoa secara khusus. Kita tentunya akan terus berdoa bagi Om Rain ya, seperti saya katakan tadi. Dan kita terus akan berdoa bagi keluarga Mokalu yang dalam keadaan duka, Ibu Ellen Foni yang masih tetap dalam keadaan berduka pada saat ini. Dan juga disampaikan kepada saya bagaimana keadaan saudari Teni Abutan di Italia yang juga dalam keadaan kritis dan akan diminyaki kalau tidak salah berita yang saya terima. Jadi kita akan mendoakan mereka juga secara khusus. Ada lagi yang dapat kita doakan? Ibu Ice, saya sempat melihat gambar, saya percaya itu yang di tempat tidur Ronald ya. Ya itu Ronald ya, saya akan terus mendoakan Ronald dengan proses kesembuhannya. Ada lagi yang lainnya? Silakan. Ada ya, silakan Saudara Didi, di unmute ya. Tolong doakan keluarga kami, keluarga Sumampo Pangke. Itu kakak daripada saya punya mertua. Tadi pagi meninggal di Manado di rumah sakit Advent. Bapak siapa? Bapak Ibu. Oh, sorry, Ibu. Ibu Sumampo Pangke. Oke. Dia meninggal di rumah sakit Advent di Manado. Kena COVID, tapi COVID-nya nggak seberapa, tapi kena komplikasi daripada ginjal. Dan dia meninggal tadi pagi. Oke. Turut berduka cita ya, Saudara Didi. Turut berduka cita. Baik, ada lagi? Jika tidak ada, bagaimana dari live stream, Dek? Silakan. Sebelumnya pendeta Kesaulia ada ikut dari live stream, dia menyampaikan salam katanya. Oh, oke. Ya, kita akan doakan secara khusus ya, Om Rain. Puji Tuhan, Om Rain. Ya, rindu mendengarkan tambahan dari Om Rain, tapi ya tetap sehat Om Rain, tetap kuat. Ya, kiranya penyertaan surga pasti akan terus. Ya, pasti akan menyertai Om Rain. Lalu ada permintaan doa dari pendeta Ferry Makpal, katanya tolong doakan besok ada acara baptisan di daerah Misi Nusa Utara. Semoga tidak ada kendala. Lalu dari Tante Omi, katanya tetap tolong doakan Enos Pangalila yang belum pulih, pendeta. Oke. Lalu ada dari keluarga Evangelo tetap doakan mamahnya Angel yang sedang sakit di Kuba, dan juga ada silent request dari keluarga laki senior. Oke. Ya. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa dengan pokok-pokok doa yang sudah disampaikan pada saat ini. Kita satu dalam doa. Bapa yang melukasi dalam takhta kerajaan surga, kembali kami dapat mempelajari firman-Mu yang mengajak kami untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, kami tahu ini mungkin bagaikan mission impossible. Mungkin sepertinya dalam tidak dapat kami akan pernah lakukan ini. Tapi kami juga sadar Tuhan, itu mungkin mission impossible, satu misi yang tidak memungkinkan bagi kami sebagai manusia. Tetapi bagi Engkau Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu akan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami memiliki roh pengampunan yang sudah ditunjukkan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya yang telah menyakiti dia dengan begitu hebatnya. Biarlah kami bukan hanya melihat Yesus anak Allah yang berkata, Bapa ampunilah mereka yang telah melakukan hal-hal yang telah menganiaya dan membunuh Yesus, tapi kami juga dapat melihat dari kehidupan Yusuf, manusia seperti kami Tuhan, yang bisa dengan kekuatan surga mengampuni saudara-saudaranya. Tuhan, kami ingin serahkan ketidakmampuan kami ini. Kami ingin serahkan kepadamu hal yang tidak memungkinkan untuk kami lakukan sebagai manusia. Tapi kami tetap ingin percaya kepadamu. Kami tetap percaya, kami ingin serahkan kepadamu, dan kami ingin melihat bahwa janji-janji kelepasan, entah di dalam dunia ini, ataupun janji kelepasan yang sudah Engkau siapkan bagi kami di dalam kerajaan-Mu. Biarlah itu dapat menjadi satu kekuatan
yang memberikan keringanan kepada kami untuk tetap berjalan bersama-sama dengan Engkau. Tuntunlah kami Tuhan, tuntunlah kami agar kami dapat tetap percaya, tetap beriman kepadamu. Walaupun mungkin kami berat ataupun memiliki kelemahan untuk mengampuni. Tapi biarlah dengan kuasa Roh Kudus Tuhan kami dapat memasuki proses pengampunan ini. Sehingga kami yang disembuhkan Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami datang untuk membawa umat-umat Tuhan yang dalam keadaan duka. Kami ingin berdoa bagi keluarga Sumampau Pangkei yang kehilangan ibu, istri, keluarga, anggota keluarga yang mereka kasihi Tuhan. Kami berdoa kiranya penghiburan surga dapat menjadi bagian keluarga Sumampau Pangkei sehingga pengharapan untuk bertemu kembali dengan kekasih mereka dengan ibu ini tetap dapat menjadi bagian mereka. Kami juga terus mendoakan keluarga Mokalu yang berduka oleh sebab saudara atau Bapak Semi Mokalu yang Tuhan juga sudah izinkan untuk beristirahat. Tuhan, biarlah penghiburan yang pasti dari surga akan menjadi bagian keluarga ini. Berikanlah kekuatan kepada Ibu Ellen Foni, berikan kekuatan kepada keluarga si Hotang Mokalu Tuhan, dan seluruh keluarga besar Mokalu yang berduka pada saat ini. Dan pada saat ini juga kami datang untuk membawakan saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit. Kalau Engkau telah menjamah umat-umat-Mu di waktu yang lalu pada saat Engkau ada dalam dunia, atau pada saat ini sekalipun kami telah melihat bagaimana jamahan-jamahan-Mu itu dapat memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang telah kami doakan, dan dengan kemahatauan-Mu maka Engkau telah menyembuhkan mereka. Kami berdoa Tuhan kiranya hal yang sama. Dengan kemahatauan dan kemurahan-Mu Tuhan, Engkau akan menyembuhkan mereka. Kesembuhan yang sempurna kiranya dapat menjadi bagian Om Rain Kesaulia. Kami rindu untuk memiliki Om Rain dalam acara ibadah kami, untuk dapat memberikan pekabaran-pekabaran yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami melalui Om Pendeta Rain Kesaulia. Jamahlah dia Tuhan, berikanlah kesembuhan, kekuatan kepadanya. Pada hal yang sama juga, kami ingin berdoa bagi saudari Teni Abutan Tuhan. Walaupun mungkin dalam pandangan manusia tidak ada harapan, tetapi kami tetap percaya Tuhan, Engkau dapat melakukan hal-hal yang dapat terjadi. Walaupun manusia katakan tidak mungkin terjadi, tapi jika Engkau dapat memberikan kesembuhan sesuai dengan kemurahan-Mu, maka ini dapat menjadi satu kekuatan. Tapi jika tidak sekalipun, kami tetap ingin percaya. Kami tetap ingin berdoa kiranya Engkau memberikan pengampunan kepada saudari Teni Abutan, dan Engkau memberikan kedamaian yang pasti kepadanya. Satu kekuatan bukan hanya kepada saudari Teni, tapi ke seluruh keluarga Abutan, bahwa Tuhan mengetahui yang terbaik, bahwa Tuhan akan selalu menyertai saudari Teni Abutan. Kami berdoa Tuhan, kiranya kekuatan surga, kekuatan iman terus dapat menjadi bagian saudari Teni Abutan. Kami juga terus berdoa Tuhan, bagi permohonan-permohonan doa dari saudari Evi dan Angel yang mendoakan ibu mereka, Ibu Nilda Perez di Cuba. Kiranya jamahan surga juga dapat menjadi bagiannya. Kami juga sudah melihat saudara Ronald Walean Tuhan, dan pada saat ini, pada saat dia mendengarkan kami yang berdoa, biarlah kekuatan dari surga akan menjadi bagian saudara Ronald. Mungkin tubuhnya masih dalam keadaan lemah, masih dalam proses rehabilitasi. Tapi kiranya Tuhan, kekuatan rohani, kekuatan iman akan menjadi bagian saudara Ronald. Sehingga dia tidak akan pernah menyerah. Dia akan tetap percaya bahwa penderitaan ringan sekarang, seperti pelajaran kami malam hari ini, akan tidak berarti. Karena segala yang Engkau sudah siapkan itu melebihi segala sesuatu yang terbaik sekalipun yang ada di dalam dunia ini. Berkati juga dengan saudarinya, saudari Jona. Juga Tuhan kiranya dalam kehidupan kerohanian mereka, Tuhan akan selalu menyertai. Kami juga ingin berdoa bersama-sama dengan Tante Omi, bagi Bapak Enos Pangalila, bagi Om Enos Pangalila. Kiranya kekuatan kesembuhan surga juga dapat menjadi bagiannya. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudari kami yang selalu kami doakan dari waktu ke waktu. Kami ingin terus berdoa bagi Ibu Rosita Lim. Kami terus ingin berdoa bagi saudara Alden Sihotang, bagi saudara Johan Tambun, bagi Tante Yeni Tuhan, Tante Yeni Poluan. Kiranya damai surga terus mengiringi Tante Yeni. Juga hal yang sama terus menjadi bagian Ibu Pendeta Paruntu Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus menyertai Ibu Pendeta
Paruntu. Saudari Evitani yang didoakan oleh Tante Alce, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan kepadanya. Saudara Joni Kaowan juga selalu kami doakan. Kiranya Tuhan, mereka dapat memiliki kesehatan, kekuatan yang pasti dari surga. Bersama-sama dengan Pendeta Ferry Makmal, Tuhan, kami ingin berdoa bagi calon-calon baptisan di daerah Misi Nusa Utara. Kiranya kekuatan iman akan terus menyertai saudara-saudari kami akan dibaptis dalam waktu dekat ini. Dan mereka akan tetap bertumbuh, dan tetap kuat di dalam Engkau, Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa secara khusus juga bagi mereka yang memiliki permohonan-permohonan pribadi, bagi Om Yan dan Tante Sin, Tuhan, dengan pergumulan mereka, dengan kerinduan hati mereka untuk melihat sesuatu yang dapat terjadi di dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan keluarga mereka, cucu-cucu mereka. Kiranya itu dapat terjadi, Tuhan. Bersama-sama dengan Ibu Eli Cherry juga kami terus ingin berdoa bagi pergumulannya dan juga bagi permohonan-permohonan doanya. Kiranya Tuhan akan mendengarkan. Juga berkatilah seluruh umat-umat Tuhan lainnya yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami pada saat ini. Bagi Tante Eta dan saudara-saudari kami lainnya yang dari Colorado, kiranya Tuhan akan menyertai mereka. Bagi saudara-saudari kami yang sudah berbakti dari Indonesia, Ibu Montang dan semua yang sudah berbakti dari Indonesia, Tuhan berkatilah mereka. Bagi orang tua kami, papi dan mami yang juga selalu berbakti, kiranya penyertaan surga akan menjadi bagian mereka. Dan Tuhan juga akan menyertai saudari Jane Rondonowo di Philadelphia. Kiranya kekuatan, pengharapan yang pasti dari surga akan selalu menjadi bagian Jane. Dan pada saat ini juga hambamu secara khusus ingin mendoakan saudari Lina, Mahoni, Tampu Bolon, dan Ed dalam kehidupan mereka. Sertailah mereka, Tuhan. Biarlah penyertaan yang telah menjadi bagian mereka akan selalu menjadi bagian mereka. Mereka akan terus disatukan dalam kasih surga. Kesehatan yang lebih sempurna bagi Ed akan menjadi bahagiannya. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan yang pasti bagi Lina untuk menjadi saluran di mana berkat surga dapat juga menarik suaminya untuk bersama-sama dengan Lina dalam kebenaran Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa secara khusus bagi Tante Alce Rempen, Tante Alce Pelealu Rempen, Tuhan. Kiranya penyertaan surga dapat selalu menjadi bagian Tante Al, menjadi bagian Om Max yang ada di Indonesia, anak-anak dan cucu yang ada di Indonesia. Dan segala sesuatu yang Tante Al lakukan di Amerika ini, kiranya itu bukan hanya Tuhan memberikan berkat yang berlimpah bagi Tante Al, tetapi Tante Al juga dapat terus menjadi saluran berkat surga, bukan hanya kepada keluarganya, tetapi kepada siapa saja yang dapat dijangkau oleh Tante Al. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mendengar, Engkau sudah menjawab permohonan kami di waktu yang tepat. Karena segala permohonan-permohonan ini telah kami bawakan Tuhan, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudari sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak. Kiranya berkat-berkat surga terus menjadi bagian kita. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap juga menjaga kesehatan kita di tengah pandemik yang saat ini masih merajalela, tetap ikuti prosedur-prosedur kesehatan, dan kiranya berkat kesehatan dan berkat rohani terus menyertai kita sampai Maranatha. Inilah doa saya.